teman-teman. Indonesia merupakan negara dominan dalam industri pertambangan global dengan produksi komoditas penting seperti batu bara, tembaga, emas, timah, bauksit, nikel, dan pasir besi. Semua sumber daya tambang ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan berperan penting dalam perekonomian di negara kita ini. Indonesia memiliki latar belakang yang kaya dalam hal potensi tambang loh. Beberapa jenis tambang yang signifikan di Indonesia meliputi tambang batu bara. Indonesia adalah salah satu produsen batu bara terbesar di Indonesia, dengan cabang batu bara yang sangat melimpah, terutama di Kalimantan dan Sumatera. Tambang emas. Tambang emas terdapat di berbagai lokasi seperti Papua, Sumatera, dan Kalimantan. Grasberg di Papua adalah salah satu tambang emas terbesar di dunia. Tambang tembaga. Tembaga juga merupakan sumber daya yang signifikan dengan tambang terbesar seperti Grasberg dan batu hijau. Tambang timah. Indonesia adalah salah satu produsen timah terkemuka di dunia dengan tambang di Bangka Belitung. Tambang nikel. Cadangan nikel Indonesia terbesar di dunia, terutama di Sulawesi dan Halmahera. tambang bauksit. Cadangan bauksit juga melimpah di Indonesia, yang digunakan dalam produksi aluminium. Tambang minyak dan gas. Indonesia memiliki ladang minyak dan gas yang signifikan seperti di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Tambang mineral lainnya. Selain itu, Indonesia memiliki berbagai sumber daya mineral lainnya seperti timah hitam, pasir besi, dan berlian. Potensi tersebut didukung oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, keanekaragaman sumber daya alam. Indonesia terletak di zona geologi yang kaya dengan sumber daya alam. Negara ini juga memiliki banyak pulau yang memiliki potensi tambang yang belum sepenuhnya dieksploitasi. Kedua, kepemilikan sumber daya alam. Mayoritas sumber daya alam di Indonesia dimiliki oleh pemerintah yang mengatur eksploitasi dan produksi melalui badan usaha milik negara (BUMN) dan perusahaan swasta. Hal ini memberikan potensi pendapatan yang signifikan bagi pemerintah. Ketiga, kontribusi terhadap perekonomian. Pertambangan adalah salah satu sektor utama dalam ekonomi Indonesia. Ini memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB negara dan menciptakan lapangan kerja bagi banyak orang. Keempat, pertumbuhan industri tambang. Industri tambang di Indonesia telah berkembang pesat selama beberapa dekade. Investasi dalam infrastruktur, perkembangan teknologi, dan penelitian geologi telah meningkatkan potensi ekstraksi sumber daya. Lalu yang terakhir, dari pemerintahan global. Pemerintahan global untuk beberapa komoditas tambang seperti batu bara dan nikel tetap tinggi. Ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk menjadi pemain utama dalam pasar internasional. Namun, potensi tambang Indonesia juga menyertakan tantangan, termasuk dampak lingkungan yang signifikan, konflik dengan masyarakat lokal, dan perlunya regulasi yang ketat untuk memastikan keberlanjutan eksploitasi sumber daya alam. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan pelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat lokal. Di Indonesia diatur oleh beberapa undang-undang dan peraturan. Beberapa undang-undang yang mengatur tambang di Indonesia antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Undang-undang ini mengatur segala aspek terkait pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia, termasuk perizinan, pengelolaan lingkungan, dan pajak.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Undang-undang ini mengatur beberapa perubahan terkait perizinan, pengelolaan, dan aspek lain dari pertambangan mineral dan batu bara. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Peraturan ini menjelaskan tata cara perizinan pengolahan tambang dan berbagai ketentuan teknis terkait pertambangan mineral dan batu bara. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pemilihan lingkungan pasca tambang. Peraturan ini mengatur tata cara reklamasi dan pemilihan lingkungan setelah selesai masa tambang. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang tata cara penghitungan royalti untuk mineral bukan logam dan batuan, mineral logam dan batu bara. Peraturan ini mengatur tata cara perhitungan royalti yang harus dibayar oleh perusahaan tambang kepada pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Peraturan ini merupakan perubahan dari peraturan sebelumnya dan mengatur lebih rinci mengenai aspek-aspek tertentu dalam kegiatan pertambangan. Harap dicatat ya teman-teman, pengaturan-pengaturan ini dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu dan penting untuk memeriksa peraturan yang terbaru dari sumber resmi pemerintah atau lembaga terkait untuk informasi yang paling akurat mengenai tambang di Indonesia. Kali ini kita akan membahas salah satu dari beberapa hasil tambang yang ada di Indonesia, yaitu pertambangan emas. Indonesia memiliki tambang emas seluas 1.181.071,52 hektar. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) mencatat Indonesia memiliki tambang emas seluas 1.181.071,2 hektar. Tambang tersebut terbesar di 25 provinsi. Papua memiliki tambang emas terbesar di Indonesia dengan luas mencapai 229.893,75 hektar. Tambang emas tersebut tersebar di 6 kabupaten, yakni Pegunungan Bintang, Kerom, Nabire, Dogiai, Mimika, dan Paniai. Setelahnya, ada Sumatera Utara dengan tambang emas seluas 196.452,00 hektar. Kemudian, tambang emas yang berada di Sulawesi Utara sebesar 133.357,51 hektar. Jawa Timur juga memiliki tambang emas seluas 24.369,87 hektar. Kemudian, emas di Jawa Barat seluas 10.560,00 hektar. Sementara, luas tambang emas paling kecil berada di Sulawesi Tenggara sebesar 1.210 ha. Posisinya diikuti Sumatera Barat dan Kalimantan Utara secara berturut-turut seluas 1.985 ha dan 7.941,60 ha. Data ini diolah menggunakan izin usaha pertambangan IUP emas dari seluruh perusahaan yang tercatat di Kementerian ESDM, lalu menggabungkan luas tambang emas dari sejumlah perusahaan di masing-masing provinsi. Emas adalah logam yang paling lunak atau mudah dibentuk, dipandang sebagai logam berharga karena tekstur, kepadatan, dan titik cairnya yang tinggi. Nilai dari karakteristiknya membuat emas menjadi alat yang menguntungkan untuk digunakan dalam kebijakan moneter. Kalian pasti punya atau pernah menggunakan perhiasan yang terbuat dari emas. Apa kalian tahu seperti apa proses pembentukan emas? Sini kita akan membahas mengenai itu semua, tonton sampai habis ya. Emas terbentuk dari proses magmatisme atau pengkonsentrasian di permukaan. Beberapa endapan terbentuk karena proses metasomatisme, kontak, dan larutan hidrotermal. Sedangkan pengkonsentrasian secara mekanis menghasilkan endapan letakan placer. Proses pembentukan emas di pertambangan Indonesia melibatkan berbagai tahapan dan umumnya mengikuti tahapan-tahapan berikut.
Proses dimulai dengan eksplorasi. Untuk menentukan deposit emas potensial, ini melibatkan survei geologi, analisis tanah, dan pemetaan wilayah yang potensial mengandung emas. Setelah emas ditemukan, proses penambangan emas dilakukan dengan berbagai metode, termasuk penambangan terbuka, open pit, atau penambangan bawah tanah, underground mining, tergantung pada kedalaman deposit dan kondisi geologis. Emas sering ditemukan dalam biji campuran dengan mineral-mineral lain. Proses pemisahan atau separation dilakukan untuk menghilangkan mineral-mineral pengotor dan memisahkan emas murni. Ini bisa dilakukan melalui proses penggilingan dan pengecilan ukuran biji, serta penggunaan teknik seperti flotasi atau sianidasi. Setelah emas terpisah dari biji, emas murni kemudian diproses lebih lanjut untuk menghilangkan segala kotoran dan logam-logam lain yang mungkin masih ada. Pemrosesan melibatkan teknik-teknik seperti pemurnian elektrolitik atau penggunaan zat kimia tertentu untuk pemisahan. Tahap terakhir melibatkan pemurnian emas hingga mencapai tingkat kemurnian yang diinginkan. Ini dapat melibatkan metode-metode seperti elektrolisis, pencairan, atau penggunaan asam untuk memurnikan emas hingga mencapai tingkat kemurnian yang tinggi. Emas murni yang telah diproses akan dicur menjadi bentuk batangan atau koin emas siap untuk dijual atau digunakan dalam industri perhiasan. Nah, itu adalah proses pembentukan emas. Proses-proses di atas bisa saja berbeda atau bervariasi tergantung pada sumber emas dan teknologi yang digunakan oleh pertambangan emas di Indonesia. Proses-proses tersebut juga harus mematuhi regulasi dan standar lingkungan yang berlaku. Itu dia pembahasan mengenai pengelolaan sumber daya alam dari pertambangan, khususnya pertambangan emas. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton. Semoga informasi yang telah kami beri bisa berguna, bermanfaat, juga menambah pengetahuan dan wawasan kalian semua.